Ya, Pak Kusnar. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini kembali dari tiap hari Sabtu ya. Saya udah 3 kali ini ikut dan ya mohon maaf saya di hari-hari kadang bukan sering kali belum bisa terlibat gitu karena sambung menyambung ya tugas di kampus. Oh ya nggak apa-apa Pak, itu di grup tugas Pak Gunawan itu. Ya, jadi saya sebenarnya tidak siap untuk menyampaikan sesuatu, tapi saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Sita saya menyimak tadi terus dan saya mencatat juga poin-poinnya yang mungkin bisa PPT saya kaitkan kemarin Pak Kusnar yang grup PPT yang grup. Ya, tadi yang skala grup. Yang skala grup ya. Bentar. Sebenarnya ada juga pengalaman saya pada saat mengawal Bupati Wali Kota se-Indonesia pada saat ke Harvard ya. Pada saat yang lalu sebenarnya ada strategic leadership tadi disinggung oleh Bu Sita ya, tapi kita pakai yang ini dulu aja. Oke. Yang materi yang lalu ya. Iya Pak. Karena itu yang grup kemarin kan kita individu. Ya ini dari gambar yang sebentar kok ini. Udah. Ya, yang skala grup ya Pak. Ya, ini kan kalau grup tadi Ibu Sita dari pembicaraan yang disampaikan sudah terlihat. Kelihatan. Sudah. Ya. Jadi kalau memang grup tadi Ibu Sita sudah menyampaikan, saya mencatat ada perubahan perilaku pada tingkat grup ya. Itu memang grup itu memberikan kita apa? Ya mungkin tempat bernaung ya atau berlindung. Iya benar. Dengan adanya status ya dengan adanya beberapa poin itu ada 5 berapa tadi Ibu Sita sampaikan gitu. Pertama tentang status ya, status ini istilah sebenarnya sosiologis ya, punyanya orang sosiologi ya. Saya ingat Prof. Harsha Bahtiar pada saat Prof. Harsha, dosen saya juga itu Pak. Ya, pada saat zaman dulu itu. Zaman dulu ketahuan orang lama ya, ini. Prof. Harsha Bahtiar almarhum ya, beliau mengajarkan tentang status dan peran gitu ya. Saya ingat beliau menyampaikan bahwa status itu memang ada yang yang memang dibawa gitu ya, yang sudah melekat gitu, ascribe status dan juga satu lagi achieve status. Dan tadi Ibu Sita menyampaikan bahwa pada contoh yang misalnya untuk dalam grup karate gitu ya, itu achieve status yang diperoleh, yang diperjuangkan gitu ya, yang dicapai melalui perjuangan. Nah, untuk masuk dalam satu organisasi juga seringkali memang harus melalui perjuangan ya, untuk mendapatkan status. Begitu juga untuk mendapatkan status dalam satu bidang pekerjaan ataupun jabatan gitu ya. Jadi status yang diperjuangkan gitu, dan status yang perlu diperjuangkan itu seringkali memang ya diperjuangkan juga untuk bisa mempertahankannya dan perlu pembuktian. Jadi itu yang mungkin saya bisa respon di Pak. Status, kemudian peran ya. Status orang berubah status dalam organisasi, perannya juga berubah. Gitu ya. Jadi kadang-kadang memang orang dibilang dia sombong sekali. Kenapa? Karena dia udah naik jabatan, kemudian kok kelihatannya berubah. Memang berubah ya dalam pengertian perubahan dalam pekerjaan, tugas-tugasnya, perilakunya juga berubah. Tetapi tadi seperti yang jangan sampai juga perubahan itu pada level komunikasi antar individu gitu, jadi sombong pengertian. Tapi kalau status berubah dalam pengertian peran yang dia harus ikuti sesuai yang harus diemban. Ya, otoritas yang diemban, tentu itu sesuatu hal yang memang sudah selayaknya seharusnya. Lumrah. Kemudian dari status ada peran, Ibu sampaikan tadi leaders. Nah, ini dia leaders mungkin yang tadi Ibu Sita sampaikan. Ini nih Pak, menarik nih Pak. Maaf Pak, di bagian Bapak ini group dynamics, group conflicts, communication, leadership, power and politics. Iya.
Ya, di bawah bagian-bagian ini. Ya, tadi mengenai leaders, memang Bu Zita tadi menyebutkan dua hal ya, mengenai leaders dan managers begitu. Iya, betul. Ada satu gambar yang bisa saya share, yang kemudian bisa memberikan kita perspektif tentang hal tersebut. Tapi di tempat lain ini, tadi saya udah temukan, tadi Bu Zita menyebutkan itu saya. Bedanya leader. Nah, jadi saya pikir penting juga bisa di-share. Ini matriksnya ya, Pak? Matriks. Nah, ini gambarnya. Nah, ini dia. Iya, iya. Ini tadi Bu Zita menyampaikan tentang betul. dan manajemen, bedanya di antara keduanya dan juga ada kesamaan-samaannya. Persamaannya dua-duanya sebenarnya kita butuhkan untuk mencapai progres atau perubahan-perubahan. Jadi leadership ini saya ambil dari buku Pak Andri Abeng tentang profesi manajemen ya. Leadership itu leader atau leader dengan leadershipnya itu lebih memberikan visi ya, memberdayakan, memotivasi, memberikan komunikasi, direction ya, dengan cara-caranya yang tentu harus punya skill juga atau keterampilan untuk berkomunikasi. Kalau tadi yang ditanyakan dari teman tadi, sebenarnya berarti dia sebagai atasan atau sebagai leader atau manajernya itu tidak memiliki keterampilan yang baik gitu ya, sehingga hanya dia saja yang diperlukan, baru orang lain harus berperhatian gitu. Sedangkan manajemen di sini lebih memberikan fungsi-fungsi yang perencanaan ya, pengorganisasian, ya executing dan kemudian control. Nah, ini mungkin gambaran ini selintas bisa ini gambar memberikan perspektif kita ya tentang kedua hal itu gitu. Nah, ini sebenarnya melengkapi saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh leader dan manajer gitu. Seorang leader seharusnya juga bisa menjadi seorang leader belum tentu seorang manajer belum tentu leader gitu ya. Tapi seorang leader bisa jadi juga seorang manajer gitu ya. Jadi leader managerial leadership, nah itu mungkin ya jadi gabungan dari dua-duanya mungkin yang diharapkan bisa menggerakkan organisasi gitu. Nah, seperti gambar yang minggu lalu saya sampaikan seperti ini gitu ya, di mana seorang manajer sekaligus juga mestinya leader ya, dia bisa menggerakkan organisasinya dengan penguasaan informasi, penguasaan orang-orang dan juga pada level tindakannya gitu. Ya. Nah, ini dia mungkin kalau dikaitkan dengan perubahan seperti ini. Jadi leader itu punya posisi yang strategis supaya dia bisa mengarahkan atau membuat satu strategi atau membuat strategi-strategi yang bisa diterapkan di dalam organisasinya. Tapi strategi itu pun juga tentu bukan semata-mata harus dari dia sendiri, tapi bisa juga dikembangkan bersama dengan dari anak buahnya, dari timnya, begitu, sehingga perubahannya juga mendapat dukungan yang kuat di dalam proses pelaksanaannya gitu dari strategi ini. Gitu. Dan tentu untuk bisa melaksanakan perubahan organisasi ini, selain kita punya strategi, juga harus menguasai prosesnya, juga tentang bagaimana menggunakan orang gitu ya. Menggunakan orang. Nah, ini yang mungkin yang paling sulit begitu ya, ilmu atau skill yang bukan hanya ilmu tapi di sini art gitu. Saya pikir itu mungkin itu Bu, cuman satu lagi saya ingin sampaikan, ada beberapa poin dari oleh-oleh yang lalu saya pernah ikut ya, silakan Pak. Dari strategic leadership yang pernah diadakan oleh Harvard, waktu itu saya ikut mengawal bupati dan wali kota se-Indonesia untuk beruntung banget nih kita dapat ilmu dari Pak Kusmi. Ikut training di angkatan yang ketiga gitu. Iya Pak. Ya pada saat itu, nah ini ada materi yang mungkin bisa dipinjam.
salah satunya. Bupatinya beruntung tuh dapat ilmu. Ini ya, ide. Bentar. Oh, bukan ini. Sebentar. Bukan ini. Ini. Nah, ini saya pinjam. Nah, ini kepemimpinan strategis sesi 1 di. Jadi ada program pada saat itu kerjasama dari Departemen Dalam Negeri dengan ada salah satu LSM di Indonesia yang mensponsori kegiatan ini untuk bisa. Pak Kusnar, maaf sebelum nanti lanjut, kan kita setelah change management akan strategic leadership. Nah, Pak Kusnar siap-siap untuk membantu saya lagi ya. Insya Allah nanti. Ya, ini salah satunya ini mungkin disingkat saja. Kepemimpinan strategis yang minggu lalu juga saya mungkin singgung nih, ada tiga lingkaran ya yang mesti diperhatikan dalam mengubah dalam menjalankan peran ya strategis ya, kepemimpinan strategis khususnya di sektor publik ini karena saya di administrasi negara ya. Kepemimpinan strategis di sektor publik. Nah, waktu yang itu waktu tahun 2013 programnya ini yang angkatan ketiga. Ini topiknya adalah kepemimpinan strategis di sektor publik. Jadi supaya para bupati dan wali kota itu bisa menggerakkan masyarakatnya, partisipasi masyarakatnya, juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga dapat membuat mendapatkan dukungan yang kuat gitu ya, bagaimana membangun. Oleh karena itu memang ada 3 lingkaran yang dipelajari di situ. Bagaimana meng-create public value untuk bisa meningkatkan living standard dari tempatnya wilayah yang dipimpinnya gitu. Dengan cara apa itu bisa dikembangkan? Dengan cara meningkatkan capacity, local capacity yang disebut sebagai kemampuan untuk bekerja di dalam organisasinya. Jadi selain dia juga perlu mengembangkan kemampuan manajemennya, strategic management, seorang pemimpin publik juga harus mengembangkan political strategy juga gitu. Jadi di satu sisi supaya dia juga dapat legitimasi support yang makin baik gitu ya maksudnya gitu. Jadi ada 3 lingkaran 3 lingkaran penting yang perlu diperhatikan bagi pemimpin di sektor publik begitu Bu. Kalau mau meningkatkan public value atau meningkatkan living standard, pelayanan publik, tentu kapasitinya juga perlu ditingkatkan. Kapasiti itu dalam pengertian SDM-nya, kemampuan finansialnya, tapi terutama memang SDM. Dengan cara apa? Dengan cara membuka wawasan. Seperti kita nih melakukan knowledge sharing ini merupakan salah satu upaya juga untuk meningkatkan capability gitu, meningkatkan kapasitas individu juga. Seperti saya belajar di sini untuk bisa mengembangkan juga pemahaman-pemahaman tentang perubahan, bagaimana itu perubahan dapat dilakukan dan dengan berbagai sudut pandangnya. Gitu. Dan yang ketiga, memang seorang pemimpin pemimpin publik khususnya perlu mendapatkan support. Tentu tadi juga pengalaman di organisasi lainnya tentu seperti yang Ibu Cita sampaikan ada bahwa pemimpin publik perlu bisa membangun trust, public trust gitu. Dan ini seringkali menjadi satu hal yang sangat esensial gitu. Jadi kalau seorang pemimpin publik sudah tidak mendapatkan trust, ya itu akan jatuh atau katakan tidak mempunyai kepercayaan lagi ya, tidak mempunyai kekuatan lagi dalam setiap kebijakan yang disampaikannya gitu. Apalagi kebijakannya itu sudah tidak menguntungkan publik berkaitan dengan kepentingan publik. Mungkin itu Bu yang mungkin dapat disampaikan gitu ya. Iya. Catatan-catatan yang saya sampaikan disampaikan tadi saya merespon gitu. Satu hal yang tadi saya juga kemudian terbesit gitu ya. Barangkali penting juga kita membicarakan tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini
kan seringkali juga tadi Ibu Sita sempat nyinggung juga kepemimpinan ada kepemimpinan lelaki, kepemimpinan perempuan. Nah, ini juga jadi polemik juga sebenarnya ya. Jadi polemik juga ya. Dan juga isu yang sensitif gitu. Tapi saya pikir bisa juga dibicarakan di sini supaya kita punya pemahaman gitu. Oh, yang contoh film ya, Pak? Bagaimana, Bu? Yang contoh film tadi, yang dari situ saya melihat itu leading dalam komunikasi, Pak. Bukan berarti dia leader ini, karena laki-laki susah kalau ngomong verbalnya. Benar. Ngomong tapi nggak bisa ngomong katanya. Perlu ada simbiosis. Kan ditutup dulu ininya boleh, materinya ditutup dulu. Stop share dulu. Benar Bu. Itu emang itu saya alami juga dalam kehidupan di rumah juga itu seringkali kita tidak lelaki itu kadang-kadang sulit untuk bisa tegas gitu. Terkesan filmnya nih Pak Kusnat. Soalnya istri saya yang lebih tegas gitu ya, dan kadang-kadang saklek, dan anak-anak kalau udah ngadepin ibunya. Simbiosis itu Pak Kusnat, simbiosis. Saling melengkapi ya Pak. Ya, itu.